kita jadikan ini jembatan-jembatan untuk membongkar bagaimana lembaga-lembaga yang ada dibiayai oleh negara, disupport secara finansial, yang selama ini tidur, kita siram pakai air garam biar pada bangun, Pak. Itu aja, Pak. Nah, sebentar, ini ada bukan Najwa. Coba ini bukan Najwa dulu. Ini sebelum kita masuk ini, biar nanti Pak Jenderal Tobing yang menyimpulkan dari biar mendengar masalah-masalah yang kita ajukan. Lalu bagaimana Pancasila bisa menangani ini? Silakan bukan Najwa, lalu Pak Pemburu. Ya, selamat malam Pak Paul, Pak Puteh dan teman-teman. Selamat malam. Ya, terima kasih. Saya di sini berpikir dari segi pendidikannya ya, Pak Paul ya. Kebetulan ya bilanglah saya juga selama ini aktif juga di salah satu organisasi guru gitu. Intinya selain tadi yang jelas masalah hukum harus kita bereskan karena ini bukan kasus baru sebetulnya. Sudah bertahun-tahun terjadi gitu. Dan saksi Ova ini yang kedua saya dengar ini. Padahal saya yakin masih banyak lagi loh. Oh banyak Pak. Makanya saya berharap teman-teman saksi Ova bisa merapat yang didiskriminasi, teman-teman Syiah Ahmadiyah bisa merapat kemari ya. Lalu kita bikin ini tugasnya Galarua, yang itu memberikan bantuan hukum. Iya, selain bantuan hukum, saya sih pendampingan. Selain bantuan hukum dan pendampingan, saya lebih memikirkan nasib anak-anak ini, Pak. Ya. Jadi sebenarnya ada satu lembaga pendidikan yang siap menampung anak-anak ini dan tidak dan segala kerugian mereka tuh bisa dibantu gitu loh Pak. Artinya kan ada yang 3 tahun gak naik kelas dan segala macam itu kita bisa bisa atur sehingga mereka bisa lulus tepat waktu sesuai dengan usianya gitu. Untuk tingkatan setara SD, SMP, SMA gitu. Nah setelah SMA mereka bisa kuliah ya, dan di kuliah itu setahu saya sih tidak ada diskriminasi untuk mereka yang bilanglah dengan kepercayaan saksi Jehovah gini gitu. Tapi yang saya harus concern juga adalah pendidikan anak-anak ini Pak. Kasihan banget. Mungkin bisa ya, langsung bukan Najwa langsung ikut ke sana, nyatronin, tanyain langsung. Ya. Solusi itu ditawarkan mau nggak mereka? Nah, walaupun memang saya ngerti maksudnya bukan Najwa, bisa melalui homeschooling atau segala macam, tetapi artinya mereka mau apa enggak? Dan kalau mau itu perlu disambut karena homeschooling ini memang di Eropa kan nggak boleh homeschooling ya, karena membuat anak jadi tidak bergaul. Tetapi kalau konsepnya beda Pak, maaf. Konsepnya kalau di Indonesia beda. Memang kalau melihat komunitas, konsep pendidikan di Indonesia yang tidak karu-karuan ini, memang nampaknya homeschooling menjadi alternatif yang baik ya. Kalau di Indonesia dan ini bukan ini ya, karena anak-anak itu tetap bisa bermain. Kalau kapasitas anak-anak untuk berkomunitas, bersosialisasi dengan teman-temannya, saya kira nggak harus di sekolah. Saya sendiri lebih banyak teman-teman di kampung daripada teman-teman di sekolah. Betul. Ya, teman-teman di gereja saya lebih banyak daripada teman-teman saya di sekolah. Betul, Pak Paul, maaf ini komunitasnya beda konsepnya dengan homeschooling yang beda. Tahu. Makanya saya bilang kalau di Indonesia mungkin homeschooling bisa dikenakan karena batas-batas sosial itu nggak seperti di Eropa, ya kan? Ada kalau di Eropa ini kan kalau nggak di sekolah mereka nggak punya teman. Iya, dan just info aja Pak Paul, homeschooling yang saya sudah pernah bicarakan ke Pak Paul itu sudah meluluskan 3 anak saksi Jehovah. Wah, luar biasa tuh. Boleh tuh ya. Yes. Mungkin kalau memang itu teman-teman saksi Jehovah ini juga boleh menghubungi ke Galarua nanti biar melalui ini bukan Najwa bisa disalurkan tuh. Iya, karena itu solusi jadinya Pak. Ya, jadi 3 anak ini pun kita nggak berhenti di situ. Artinya itu kan hanya solusi untuk kasus-kasus kecil. Kan nggak mungkin semua ditangani oleh homeschooling ini, harusnya negara dan gereja yang nanganin. Karena gereja ini tugasnya gereja. Tapi memang sejauh ini karena ya terus terang aja waktu itu saya akhirnya bicara dengan ketiga orang tuanya gitu ya. Mereka katakan ya ini yang terjadi gitu. Ya. Ya nyatanya selalu ya istilahnya Tuhan selalu buka jalan gitu ya, dan mereka bisa lulus SMA gitu, gak ada masalah. Iya. Ternyata. Bagus itu salah satu solusi untuk case tertentu ya.
Tapi itu mudah-mudahan itu artinya kita ke sana nanti bukan cuma retorika saja, tapi datang langsung dicongorkan ke mukanya si Gomar sama si Romo Beni ini loh yang harusnya kamu lakukan gitu. Jadi kita kasih solusi case-nya, tapi juga kita juga kasih pendampingan dan bantuan hukum. Saya kira itu penting ya Pak Putih ya. Jadi langsung action, artinya nanti apa yang diperlukan semua kita bicarakan di sini. Saya yakin banyak orang mau membantu kok. Saya yakin sekali. Pak Paul. Jadi yang seperti ini bukan hanya untuk kasus ini Pak, untuk semua kasus kita harus cari nanti lembaga apa yang dibiayai oleh negara, kita tabrak mereka Pak. Jadi kalau semua kita emangnya kita siapa Pak? Kayak kita kasih makan orang, itu tugas dinas sosial. Tapi kenapa kita punya begini? Kita punya waktu dan hari ini 100.000 kita kasih kan. Tapi seperti kasus ini sekarang, seharusnya itu tugas pokoknya daripada PGI. Ya kan dia yang melupakan lembaga yang dalam tanda kutip memang dibentuk untuk itu ya. Tapi kayak mungkin kita atau Ibu Najwa berbareng dengan kita memang dibentuk untuk itu ya, tapi kayak mungkin kita support secara finansial nanti bagaimana pergerakan Ibu Mata Bukan Najwa ini. Tapi kan nggak mungkin semua kasus yang seperti ini di Republik ini digurus oleh Galarua, tapi kita jadikan ini jembatan-jembatan untuk membongkar bagaimana lembaga-lembaga yang ada dibiayai oleh negara, disupport secara finansial, yang selama ini tidur kita siram pakai air garam biar pada bangun Pak. Itu aja Pak. Ya, langsung nih Pak Pemburu, silakan Pak Pemburu. Ya, selamat malam, shalom. Shalom Pak Pemburu. Kalau saya mengingat dengan beberapa kejadian mengenai perlindungan anak. Jadi kalau hal-hal seperti itu harusnya itu gurunya itu dilaporkan dan harus itu segera ditangkap itu, karena ada undang-undang di Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengatur mengenai diskriminasi mengenai anak, dan itu ada ketentuan pidananya itu, ancamannya itu paling lama 5 tahun, dendanya itu 100 juta. Jadi harus segera dilaporkan ini perlu supaya kita gugat ditangkap itu. Kita gugat itu Pak, harus Pak. Begitu dilaporkan langsung tangkap itu, karena sudah menderita ini anak. Iya. Entah siapapun itu, agamanya apapun juga, yaitu undang-undang sudah memberikan perlindungan itu. Segera laporkan, segera ditangkap. Ya. Sudah keterlaluan itu pastor itu. Tambahan lagi Pak Pemburu, saya juga sebenarnya udah koordinasi dengan Ketua Umum PGRI mengenai hal ini gitu loh. Dan beliau sudah mensupport sebetulnya, karena bagaimanapun secara organisasi kan kepala sekolah dan guru ini kan ternyata anggota PGRI juga gitu. Saya pikir memang kita harus mulai sesuatu yang selama ini quote unquote ya kita coba perlunak gitu loh. Tapi kalau ini memang saya rasa sih sepakat ya, kita buat 3 hal. Yang pertama kita buat tuntutan hukum, yang kedua kita buat pendampingan kepada orang tua dan anaknya, yang ketiga kita beri solusi pendidikan buat anaknya. Gitu Pak Pemburu, Pak Paul ya. Iya. Luar karena biasa. Ini pastornya, karena ini LSM Galarua itu punya hak untuk melaporkan. Iya, di jadi situ. Ini satu harus bikin pelaporan, kedua melakukan pendampingan kepada orang tuanya, ketiga solusi buat anaknya itu langsung on spot. Iya, betul. Bisa saya harap Pak. Ini kalau ini bisa langsung eksekusi, ya langsung ada kerja nyata gitu ya, nggak pakai nggak pakai lama gitu loh. Iya. Nah, langsung minggu ini berangkat, ya kan? Iya. Jadi, nah ini hasilnya, anaknya diinterview, ini kita kasih peluang untuk dia bisa sekolah atau bagaimana, ya kan? Ya. Nah, saya kira itu akan menjadi akan. Siapa Paul? Kalau misalnya bisa berangkat hari Sabtu juga saya mau. Ya, kalau bisa berangkat hari Sabtu secepatnya, jangan pakai L, karena kalau yang lama-lama begini, begitu udah dingin udah nggak ada gaungnya.
Karena gini juga Pak Paul, kan itu kalau nggak salah ada salah satu yang sebenarnya harusnya ujian kan, gitu loh. Ya. Nah, akhir November ini sebetulnya dia bisa kita ikutkan untuk ujian gitu loh. Kalau bisa lompat kelas, kasih kursus, Iya. kasih sekolah ini supaya dia bisa ikut kejar paket iya. kan. Iya. 3 tahun itu kan kalau SMP udah lulus, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kalau SMA kelas 1, kelas 2, 3 udah lulus, kurang ajar juga ya. Itu membeli masa depan anak loh, itu kurang ajar, merusak itu. Iya, memang kebetulan kita juga udah mikirkan hal itu gitu loh Pak Paul. Artinya memang ini benar-benar bukan cuman ini ya, bukan cuman tindakan perorangan gitu loh. Tapi ini sebenarnya ya seperti tadi yang Pak Pemburu bilang gitu. Ini udah tindakan diskriminasi gitu loh. Ya. Itu aja sih. Gitu aja Pak Paul, kalau memang oke, nanti saya susun dengan Pak Putih ya untuk keberangkatan. Luar biasa, bukan Najwa, Pak Batiar, Pak Putih. Jadi minggu ini kita akan berangkat ke sana, lakukan pelaporan, pendampingan, dan kasih solusi langsung. Ya, dan teman-teman ya dari Ahmadiyah, Syiah, Saksi Yehova, Anda semua ya yang didiskriminasi, Anda bisa mengadu ke LSM Galarua. Dan jangan lupa buku Pancasilanya tidak dikirim-kirim Galarua, padahal sudah kirim fotokopi bukti transfer Hari Sutantio. ini sekretariat ini yang harus bagi cepetan ini. Ya, sekretariat harus bagi, teman-teman, ada yang sudah dibagi, yang belum, yang ke Eropa aja belum dikirim ya, tapi kan memang Pak Putih lagi kewalahan ini. Mohon maaf Hari Sutantio, ini kita sedang upayakan karena yang ke Eropa aja belum berangkat, udah ditandatangani Pak Jenderal tapi belum berangkat ya. Tapi nggak apa-apa, nanti pasti nyampe ya karena sudah didaftar itu semua ya. Dan teman-teman yang ingin kontak ya untuk Galarua, Anda bisa langsung kontak ke 089 6-nya 5 kali 2100 ya, LSM Galarua. Ya, untuk Ahmadiyah, Syiah, Saksi Yehova, ya Sunda Wiwitan atau apa Anda yang tertindas dan terdiskriminasi oleh negara, oleh Ibu Pertiwi ini, ya, oleh sekolah, oleh dimanapun Anda berada, Anda bisa lapor ke sini dan nanti kita akan segera action. Makanya ini teman-teman, ini harus action supaya mereka percaya bahwa kita ini kalau dikasih laporan kita nggak cuman ya gitu, tapi udah benar tes udah langsung ada hasilnya. Tapi ya, satu lagi Pak. Mumpung Bapak tadi singgung, saya udah kontak dengan Dirjen Kebudayaan dan ke Direktur Direktur Masyarakat Adat gitu. Kita tinggal nunggu aja kapan Pak Paul bisa sediakan waktu dan yang cocok dengan mereka gitu loh. Minggu mereka depan bisa. Kok. Minggu depan saya sudah agak luang ini. Minggu ini saya memang babak belur ini. Ini sebentar. Gitu. Oke, ini Jakarta Barat mau kasih laporan lagi. Jakarta Barat 2. Thank you ya Pak Paul. Ya. Silakan Jakarta Barat 2 di